Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk tanggapan dari Anda ya. Beragam respon dari Anda pagi hari ini masuk ya. Ada yang mengatakan, wah pikirannya sedang galau gitu ya, kacau karena banyak pekerjaan bertumpuk di menjelang akhir tahun ini. eh, Komentar dari Pak Robert yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya. Kemudian ada Pak Sugeng ya di Jakarta. Terima kasih. Sulit sekali Pak Arfan untuk bisa berdamai kadang-kadang katanya dengan pikiran ya. Rasanya ingin marah, ingin menumpahkan kekesalan begitu ya, kalau lagi emosi katanya seperti itu Pak ya. Kemudian ada juga Farah yang bergabung bersama dengan kita di Bandung. Selamat pagi Pak Arfan. Gimana untuk bisa berhenti berpikir negatif? Oke. Pak Arfan mungkin dari tiga WhatsApp ini barangkali bisa ditanggapi terlebih dahulu. Pak Arfan, Ya, silahkan. terima kasih banyak Mbak Ula ya. Kita seringkali tidak sadar nih. Jadi ini yang paling penting nomor satu itu sadar. Kalau untuk kesehatan fisik kita sadar. Kita sangat menyadari ini makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini adalah sumber penyakit. Itu. Kalau salah makan, tidak higienis, kolesterol tinggi dan sebagainya itu bisa mengakibatkan banyak penyakit gitu bermunculan. Karena itu kita sangat sadar. Nah, ini sadar nih. Kita sangat sadar bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu akan berpotensi membuat kita sakit. Tetapi kita lupa bahwa penelitian dalam dunia kedokteran saja mengatakan bahwa kesehatan kita itu, makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu hanya 30% sebetulnya berkontribusi terhadap kesehatan kita. Kesehatan manusia itu 70% itu adalah dari pikiran, Mbak Ola. Itu dunia kedokteran ya. Jadi kalau 70% kesehatan itu berasal dari pikiran, maka kita mestinya lebih hati-hati terhadap makanan yang masuk ke dalam pikiran gitu. Makanan yang masuk ke dalam mulut ini hanya berkontribusi 30% terhadap kesehatan kita. Itu aja kita udah hati-hati. Tapi kok yang 70% kontribusinya terhadap kesehatan kita kok malah nggak hati-hati. Kenapa kita nggak hati-hati? Karena kita nggak sadar gitu bahwa kita membutuhkan yang namanya security system, sistem pengamanan terhadap rumah kita, terhadap benteng kita yang namanya pikiran. Jangan Iya, musuh malah disuruh masuk gitu. iya, 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 Namanya iya, iya. benteng. Tuhan menciptakan itu sebagai benteng. Musuhnya disuruh masuk. Namanya kita berperang tapi musuh malah menyerang dari dalam gitu. Itu 70% loh. Yang 30% aja kita concern gitu. Masa yang 70% kita nggak tahu bahwa itu sesuatu yang harus kita jaga gitu, bahwa. Iya. Jadi nomor satu sadar dulu gitu. Hmm. Sadar bahwa itu sesuatu yang sangat penting namanya pikiran itu. Jangan biarkan dia dimasuki oleh sampah-sampah gitu. Garbage. Karena Ya, garbage in, garbage out nanti. ya. Kalau dalam pepatah Jawa ya, kata bijak dalam bahasa Jawa tuh dibilang sadar lan waspodo ya. Iya Eling betul. lan, Betul eling lan, banget. eling lan waspodo gitu Ya. ya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap eling ya Pak Arfan ya? Kalau dari pengalamannya Bapak ya, menjaga kesadaran itu tuh apa yang bisa kita lakukan? Bergaul dengan orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang kata-katanya juga kita bisa ya bijak gitu ya, menjaga pergaulan pertemanan kita atau bagaimana Pak Arfan? Yes. Bergaul dengan orang yang positif itu salah satunya. Salah satunya, Ya. oke. Salah satunya gitu ya. Tapi Ya, yang paling ya. penting sesungguhnya bukan itu gitu. Nomor Mm-mm. satu, sadar dulu bahwa ini sesuatu yang harus kita jaga. Ini berkontribusi 70% terhadap kesehatan kita. Itu kata dunia kedokteran loh yang ngomong ya. Mhm. Kemudian, nah kalau sudah sadar, baru kemudian caranya gimana nih menjaganya gitu. Kita ini seringkali hidup ini terlalu cepat gitu ya. Jadi sekarang ini dengan teknologi dunia semakin modern, ini kita melakukan percepatan terhadap hidup kita. Percepatan itu diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Harus cepat, 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 cepat. Tapi untuk mencapai kebahagiaan, rumusnya sebaliknya. Bukan percepatan yang dibutuhkan, tapi perlambatan. Karena kita ingin membuat hidup kita tuh berkualitas. Jadi orang bahagia itu hidupnya itu lebih lambat gitu, tapi berkualitas gitu ya. Orang yang bahagia itu nggak pernah dia mau terjebak dengan yang namanya multitasking gitu ya. Orang yang bahagia itu hidupnya satu persatu, pelan-pelan, pelan dan berkualitas. Nah, perlambatan kehidupan itu dimulai dari perlambatan pikiran. Pikiran yang lambat itu adalah pikiran yang sehat. Lambat ini bukan berarti lola ya, loadingnya lama ya.
Mm-mm. Lambat itu adalah ketika kita bisa menata pikiran satu, 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 satu. Nah, pikiran yang cepat itu adalah pikiran yang tidak bisa kita kendalikan, Mbak. Tidak bisa kita kendalikan. Saya ambil sebuah contoh ya. Mm-mm. Ini bisa 5 pikiran sekaligus datang tanpa bisa kita kendalikan. Contoh, Betul. misalnya satu ketika kita sudah makan nih, sudah kenyang nih sebenarnya gitu ya. Terus kita jalan-jalan nih, kita jalan-jalan di mall. Kemudian kita melihat ada kue coklat. Nah, itu sudah satu pikiran tuh. Ada kue coklat. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian ada pikiran yang kedua. Pikiran kedua adalah kue itu kelihatannya enak. Itu sudah 2 pikiran loh. Kue itu kelihatannya enak. Kemudian pikiran yang ketiga masuk. Saya suka kue coklat. Nah, gitu ya. Pikiran yang keempat, saya ingin makan kue coklat sekarang. Pikiran yang kelima, saya akan beli sekarang. Gitu. Nah, sebetulnya itu kalau kita memperlambat pikiran, kita akan tahu bahwa itu 5 pikiran. Pikiran pertama, ada kue coklat. Kue itu kelihatannya enak. Saya suka makan kue coklat. Saya ingin makan kue sekarang. Saya beli sekarang. Nah, itu 5 pikiran. Tetapi orang yang berpikir cepat tidak bisa melihat itu sebagai 5 pikiran. Dia melihatnya itu satu pikiran. Sehingga antara satu thought dengan thought yang lain, itu tidak ada jarak. Jadi langsung ada kue coklat, kue itu kelihatannya enak, saya ingin makan kue coklat, saya suka makan kue coklat, saya ingin makan sekarang, saya beli sekarang. Langsung tuh, zup, langsung dia keluarin dompetnya, bayar. Gitu. Keluarin kartu kreditnya, bayar. Dia tidak bisa melihat bahwa itu sesungguhnya ada 5 pikiran. Nah, ketika dia tidak bisa melihat, itu dia sedang mengalami yang namanya percepatan pikiran. Dan percepatan pikiran itu adalah musuhnya happiness. Karena ketika kita mengalami percepatan pikiran, kita akan kehilangan yang namanya pilihan. Kita lupa bahwa sesungguhnya ada pilihan yang lain. Yaitu apa? Tidak memakan kue itu karena kita sudah kenyang. Tidak membeli kue itu karena kita sudah kenyang. Tetapi karena kita tidak punya kelambatan dalam menata pikiran-pikiran itu, maka kita melihat sebagai satu pikiran bahwa ada kue enak langsung dibeli. Ya, itu. Itu yang namanya percepatan pikiran. Nah, melalui yang namanya teknologi dan tanda petik ya, yang namanya meditasi, kita diajarkan untuk melihat pikiran-pikiran itu sebagai satu unsur-unsur yang terpisah gitu. Dan dari satu unsur ke unsur yang lain itu ada jarak, Mbak Ola. Jadi pikiran pertama ada kue coklat, satu. Ya. Pikiran kedua, kue itu kelihatannya enak, itu pikiran kedua. Tapi ada jarak. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan ada kue coklat, tapi saya sudah makan, nggak sehat kalau saya lanjutkan ini, maka selesai gitu. Tidak dilanjutkan sampai kemudian membeli gitu. Orang yang membeli itu adalah orang yang tidak punya kelambatan dalam arus pikiran gitu. Sehingga dia tidak menyadari bahwa dia bisa mempunyai pilihan yang berbeda. Dia kehilangan pilihan, dia kehilangan kemampuannya untuk memilih ketika dia tidak bisa melambatkan pikirannya gitu. Oke, berarti memang melambatkan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memperpendek atau mendekatkan jarak itu ya, Pak Arfan ya? Memperlambat itu membuat kita melihat ada ruang antara satu pikiran dengan pikiran yang lain. Oke. Contoh gini, contoh lain. Satu ketika terbayang di kepala kita wajah seseorang. Nah, Mbak Ola bayangkan ya wajah seseorang yang mungkin sudah lama nggak bertemu ya. Ya, oke. Orang itu, nah pikiran kedua orang itu sering bikin kita kesal, gitu kan? Wajah seseorang sering bikin yang kita kesal, bikin kita nangis, gitu ya. Kemudian kita langsung ingat tindakan-tindakan apa saja yang sudah dia lakukan. Kemudian kita langsung ingat sekarang dia ada di mana ya? Oh mungkin sudah pindah ke tempat lain ya. Terus kemudian kita, oh saya masih belum puas nih berhubungan dengan dia, saya masih ingin balas nih. Itu aja sudah ada 5 pikiran, Mbak Ola. Yang akhirnya berjalan terus tuh kayak film terus gitu. Mulai dari kita ingat wajahnya, kemudian sampai kita ingin membalas sesuatu yang belum sempat kita balas dulu. Nah, kalau kita punya ruang, Mbak Ola, antara satu pikiran dengan pikiran yang lain, kita bisa stop itu. Kita bisa stop. Jadi muncul sebuah wajah ya, wajah orang yang sangat kita kenal yang dulu pernah menyakiti kita gitu, muncul sebuah wajah. Kemudian kita stop sebelum masuk ke pikiran kedua, kita stop. Dan langsung kita doakan, mudah-mudahan dia udah berubah sekarang. Mudah-mudahan dia sudah lebih baik lah, mudah-mudahan. Selesai. Tidak kemudian nyambung. Nah, pikiran yang nyambung itu kita mutusinnya susah. Kenapa? Karena dia bergerak begitu cepat gitu. Aliran pikirannya cepat sekali.
Jadi langsung mulai dari wajah seseorang, orang ini pernah menyakiti saya, pernah melukai saya, ingat, yang ketiga ingat peristiwa-peristiwa yang dulu, yang sudah terjadi 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kemudian saya masih belum sempat membalas, dan saya ingin membalas, 5 pikiran. Dan kemudian yang tercipta adalah pohon-pohon kemarahan, pohon-pohon kebencian gitu. Yep. Kalau ada jarak, kita stop di situ. Jadi baru muncul wajahnya, doakan dia. Selesai. Oke. Ya. Menangkap. Oke, baik. Smart listener, kira-kira tadi tuh ya pertanyaannya Pak Arfan, siapa yang langsung terlintas di benak Anda tuh tadi ya, yang Anda sudah lama ingin jumpai atau yang Anda paling kesel gitu kan belakangan ini? Monggo ya, boleh di-share ya. Selepas jeda kami bahas lebih lanjut, tadi pertanyaan saya juga belum sempat dijawab oleh Pak Arfan. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi ini. Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama dengan kami. Sebelum saya ke WhatsApp kembali gitu ya, tadi saya sempat bertanya, Pak Arfan, ketika tadi Bapak mengatakan untuk kita bisa mengenali tadi itu kan adalah perlambat pikiran kita, dengan salah satu caranya adalah dengan meditasi. Kemudian kita fokus. Nah, what next gitu, Pak Arfan? Ketika kita sudah mencoba untuk fokus, terus kita ngapain tuh di pikiran kita? Kita memilah-milahnya, mana yang perlu, mana enggaknya, itu apa begitu ukuran indikatornya seperti itu? Silakan Pak Arfan. Baik teman-teman semua, nah ini bagus sekali pertanyaan dari Mbak Ola. Jadi tadi nomor 1, sadar dulu Mbak. Sadar bahwa 70% penyakit itu, kata dokter nih, itu adalah psikosomatis. Artinya, psikosomatis adalah penyakit yang datangnya dari pikiran. Bukan dari apa yang kita makan, tapi dari apa yang kita pikirkan. Makanan yang masuk ke dalam pikiran. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut aja kita jaga hati-hati. Masa makanan yang masuk ke dalam pikiran kita biarkan berseliweran seenaknya? Nah, itu. Ya, jadi itu pikiran kita itu adalah benteng pertahanan yang diciptakan oleh Tuhan. Pikiran kita itu adalah rumah kita yang harus kita jaga, karena harta benda yang ada di dalam itu sungguh berharga. Yang menentukan nasib kita itu adalah yang ada di dalam, bukan yang ada di luar, teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian tadi kalau sudah tahu, udah sadar, berikutnya apa? Perlambat. Nah, perlambat pikiran caranya gimana? Meditasi, salah satunya. Dan saya ingin mengatakan begini, banyak orang yang masih mengaitkan gitu meditasi itu dengan ajaran agama tertentu. Tertentu, ya. Ya, saya ingin mengatakan di sini meditasi itu dilakukan semua orang dengan ajaran agama apapun gitu. Karena meditasi itu adalah tidak ada kaitan dengan ajaran agama sesungguhnya, tapi kaitan dengan bagaimana kita mengelola pikiran, mind management. Ya. Nah, kalau kita sudah memperlambat pikiran, apa yang akan terjadi? Hidup kita akan lebih berkualitas, dan pikiran kita akan lebih tertata. Kita jadi sadar. Setiap ada pikiran jelek masuk, Mbak Ola, kita sadar. Coba. Bayangkan ya, dalam satu hari itu, ini penelitian ya, penelitian menunjukkan bahwa dalam satu hari itu kita bisa memikirkan lebih dari 60.000 pikiran, Mbak Ola. Dalam satu hari. Coba, tadi kita bangun saja udah berapa pikiran tuh tadi bangun? Ya, begitu bangun ya, bangun tadi ya. Hari apa ini ya? Nah, itu udah satu pikiran tuh. Oh, hari ini hari Jumat. Apa kegiatan saya di hari Jumat ini? Oh, pagi ini ada talk show Smart Happiness. Oh, talk show-nya temanya apa? Itu aja udah 3 pikiran. Jadi ketika kita memperlambat hidup kita, kita akan tahu bahwa ada banyak sekali pikiran yang berseliweran. Nah, setiap pikiran itu pasti menyebabkan sesuatu. Tidak ada pikiran itu yang netral-netral saja, tidak ada. Intinya adalah pikiran itu bisa menyebabkan happiness atau unhappiness. Nah, tapi bagaimana ya menata 60.000, coba bayangkan ya, 60.000 pikiran dalam satu hari harus kita jaga. Pertanyaannya, emangnya kita nggak punya kerjaan lain, gitu kan? Ya. Gimana nih caranya? Harus kita bisa nggak kerja loh, karena begitu pikiran masuk, ini sehat apa enggak? Ini sehat apa enggak? Enggak, tolak. Sehat, masuk. Tapi kita jadi nggak bisa kerja. Nah, Tuhan memberikan sebuah anugerah yang namanya barometer. Barometer pikiran itu adalah perasaan, Bal. Jadi begini, barometer kesehatan itu adalah perut. Jadi gini, kalau kita salah makan, kemudian perut kita akan bereaksi, akan berteriak, kamu salah makan, gitu. Makanan kamu kepedesan, terlalu asam, gitu ya. Itu nggak bagus buat orang sakit mah, misalnya gitu ya. Jadi perut kita langsung berteriak, makanan kamu tidak higienis, langsung diare misalnya. Perut kita langsung berteriak. Perut itu adalah barometer kesehatan. Nah, pertanyaannya, kalau barometernya pikiran itu apa? Ya. Barometer pikiran adalah perasaan. Ya. Jadi
supaya kita nggak mikirin 60.000 pikiran yang masuk ke dalam kepala kita itu, mari kita peka terhadap feeling kita, perasaan kita. Setiap kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti sedih, marah, iri, benci, dengki, menyesal, bersalah, apapun perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu, saya bisa memastikan ada sebuah makanan yang tidak sehat yang sudah masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi secara umum itulah yang namanya unhappiness. Ketika kita merasakan unhappy, kok saya hari ini nggak happy ya? Anda harus telusuri pikiran apa yang sudah masuk nih sehingga Anda tidak happy. Sama saja ketika kok perut saya sakit ya? Kok hari ini perut kok kayaknya melilit ya? Nah, coba Anda pikirkan. Apa yang Anda makan semalam? Coba pikirin, apa coba? Oh, kalau belum ketemu, apa yang Anda makan kemarin siang? Jangan-jangan. Coba, lihat apa yang Anda makan kemarin siang. Nah, seperti itu analoginya. Jadi, kalau saya kok merasa pagi ini bangun kok, this is a bad day ya, kayaknya saya nggak nyaman banget. Nah, itu berarti Anda sudah kemasukan makanan pikiran yang tidak higienis, yang salah. Coba teliti. Semalam sebelum tidur mikirin apa? Coba, pikiran-pikiran itu kita teliti. Semalam ngobrol sama siapa? Semalam WA-an sama siapa? Semalam buka WA grup apa? Semalam nonton YouTube, nonton apa? Semalam nonton Instagram, nonton apa? Kita teliti itu. Pasti ketemu nanti. Itulah yang membuat perasaan Anda hari ini tidak bahagia. Temukan pikirannya. Sama saja. Kenapa hari ini saya diare? Temukan makanan apa yang sudah Anda makan yang membuat Anda diare hari ini. Nah, analoginya begitu, Mbak. Jadi, ketika kita melambatkan pikiran, nanti ketemu, oh ini sebenarnya. Nah, ubah pikiran itu. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Ubah pikiran itu. Ya. Tuh. Ubah mindset. Sama nggak? Ubah mindset. Sama nggak? Atau bagaimana dengan supaya kita nggak terjebak pada overthinking? Ya, jadi mikirnya terlalu banyak atau juga jadinya kelamaan berpikir sehingga ini sulit untuk memutuskan seperti itu. Ya, overthinking itu apa sih? Nah, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Bahas ya. Ini satu topik sendiri soalnya nih ya. Oke, jadi tapi itu dia berbeda dengan memperlambat pikiran ya. Beda sekali, beda sekali. Overthinking itu mengulang-ulang pikiran yang sama gitu. Jadi overthinking itu sangat tidak produktif. Kenapa? Dia mengulang-ulang pikiran yang sama. Yang dipikirin tuh itu aja, tapi diulang gitu. Nggak bisa mengambil keputusan. Dia dipikirin. Jadi overthinking itu bukan sesuatu kreativitas ya, karena yang dipikirin tuh itu aja. Saya mau pergi nggak? Ya, terus dipikirin lagi, saya mau pergi nggak? Saya mau pergi nggak? Saya mau pergi nggak? Diulang-ulang terus, itu namanya overthinking. Sangat tidak produktif gitu. Bukan memperlambat pikiran itu sangat penting gitu. Justru untuk melihat ini pikiran itu adalah makanan. Jadi kalau orang mengatakan pikiran itu abstrak, saya ingin mengatakan gini. Sekarang anggap saja ya teman-teman, pikiran itu makanan. Pikiran itu makanannya konkret itu kayak kue gitu. Nah, Anda masukin itu. Kue-kue yang sudah busuk, masukin ke dalam kepala Anda. Kue-kue yang udah basi, masukin ke dalam kepala Anda. Kue-kue yang nggak bergizi, masukin ke dalam kepala Anda. Nah, itu namanya pikiran. Jadi, ketika kita bisa melihat seperti itu, maka kita akan lebih aware gitu. Itu dulu. Sadar dulu, teman-teman. Bahwa apa yang masuk ke dalam kepala Anda itu bahkan jauh lebih penting daripada apa yang masuk ke mulut kita. Mulut kita hati-hati, karena kita tahu, oh ini nih sumber penyakit. Tapi ini, yang masuk ke sini, kita nggak tahu. Ini 70% kontribusinya terhadap kesehatan. Ini cuma 30%. Ya. Itu, Bapak. Baik. Pak Arfan, untuk menutup perbincangan kita, gitu ya. Betul yang tadi Bapak sampaikan. Ini kayaknya kalau ngebahas tentang what is the insight of mind kita ini, ini kayaknya panjang sih, Pak Arfan. Panjang, bisa ada seri 2, seri 3 nanti. Saya masih ada pertanyaan, tapi saya begitu melihat jam nggak berani bertanya karena nanti godaannya pasti terpotong gitu ya. Tapi gini, untuk bisa menjaga kuncinya deh Pak, supaya kita tetap eling, tetap sadar gitu ya. Karena kita nih banjir di atau berada di lautan atau di samudra pikiran itu tadi gitu ya. Bagaimana sih Pak untuk menjaga kesadaran itu? Silakan Pak Arfan mengunci perbincangan kita. Ya, salah satunya selain meditasi juga adalah Anda harus punya mantra. Anda harus punya mantra, temukan mantra, ciptakan mantra Anda sendiri gitu. Ya, salah satu mantra itu juga bisa diambil dari ajaran agama kita masing-masing gitu. Cari apa kata sebuah mantra yang bisa membuat pikiran itu stay. Jadi pikiran itu jalan terus, Mbak Ola. Ini yang sangat tidak sehat. Pikiran itu harus stay. Ya, kalau orang Islam misalnya
ambillah misalnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misal begitu. Atau apapun. Allah, 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 apapun. Orang Kristen mungkin misalnya Yesus, 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 apapun. Sebuah nama yang indah, sesuatu yang sangat meaningful bagi Anda, itu dijadikan mantra gitu. Dan ketika kita punya mantra itu, maka kita akan hidup dalam ketenangan. Pikiran kita itu akan stay gitu. Tidak akan melompat-lompat, tidak akan mengikuti arus yang sangat liar itu, tidak. Tapi dia akan tertata satu-satu. Kita tahu, oh ini pikiran, pikiran, pikiran. Kita bisa hidup dengan tenang gitu. Katakan saja kalau Anda bilang, sebutlah nama Tuhan Anda gitu. Allah, 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 Allah. Itu kan namanya zikir. Kalau zikir. Saya bilang zikir, tapi secara umum itu disebut mantra gitu. Temukan mantra Anda. Ya, kalau bukan dari ajaran agama, bikin mantra Anda sendiri. Apa yang membuat Anda tenang gitu? Satu kata saja yang membuat Anda tenang. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, kita kunci perbincangannya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ya. Insight cara kita untuk mengenali apa yang ada di dalam pikiran kita. Kedalaman laut itu bisa diukur, tetapi kedalaman pikiran sulit sekali dan butuh konsentrasi, butuh kemauan kita ya untuk benar-benar menyelaminya. Caranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arfan. Yang belum sempat mendengarkan dengan tuntas dari awal, Anda bisa mendengarkan rekamannya di YouTube di kanal Smart FM ya, di Facebook juga tersedia. Pak Arfan, sukses untuk acaranya hari ini, bisa menginspirasi jadi berkah buat banyak orang ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy, be happy. Be happy now.